Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Para asatid, para ulama, para guru, para pengurus DKM MRTK dan jamaah salat Isya dan Tarawih yang kami hormati. Tadi pas jadi makmum mendengarkan imam membaca Al-Quran yang sangat merdu, terasa betul kekhidmatannya. Jadi itulah mungkin gambaran dari Al-Quran itu adalah rahmatan lil alamin, atau agama kita itu adalah rahmatan lil alamin, membuat ketenangan hati kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan membaca Al-Quran atau mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Mudah-mudahan imam kita Ustaz Bahrun disehatkan, panjang umur, dan diperbanyak orang-orang seperti beliau. Hadirin yang saya hormati, kita tahu bersama bahwa puasa ini merupakan anugerah besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Banyak ulama dan para guru asatid menjelaskan hal itu, tapi saya ingin menghubungkan antara hadis sumu tasihhu, berpuasalah maka kita yang disuruh berpuasa itu akan sehat. Para ulama kemudian menafsirkan apa yang dimaksud sehat itu. Berpuasa semacam apa yang membuat kita bisa sehat, dan sehat apa saja. Kesehatan yang diakibatkan oleh puasa itu bersifat, ada yang bersifat fisik jasadi, bisa menyehatkan lambung, menyehatkan jantung, menetralkan darah tinggi, ginjal, stroke, dan lain-lain. Tapi saya ingin menggarisbawahi penafsiran ulama bukan cuma jasad, tapi ruhani. Jadi berpuasa itu bisa menyehatkan ruhani kita. Saya kemudian menafsirkan di antara kesehatan ruhani itu adalah kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi kita dalam puasa itu, kita maknai puasa itu adalah menahan diri. Ada puasa level awam, soimul am, puasa orang awam, menahan makan dan minum dan tidak berhubungan suami istri. Di level kedua soimul khas, yaitu menjaga indera. Di level yang tertinggi adalah menjaga batin. Ada sebuah buku disebut dengan Emotional Intelligence, karya Daniel Goleman. Diceritakan di situ bahwa seseorang itu keberhasilannya, kebahagiaannya 80% ditentukan oleh kematangan emosi, ditentukan oleh kecerdasan emosi. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosi? Adalah kemampuan kontrol diri. Dijelaskan kecerdasan emosi itu, kalau kita mau mendidik anak kita atau kita sendiri, intelektual itu hanya menentukan keberhasilan seseorang berkontribusi hanya 20%. Buktinya banyak orang cerdas tetapi gagal dalam hidupnya, bukan cuma gagal meraih karir, tetapi gagal di dalam berinteraksi antara sesama, karena dia hanya mengandalkan kecerdasan intelektual tanpa di backup oleh kecerdasan emosi. Nah, kecerdasan emosi salah satunya bisa kita lakukan dengan puasa. Kenapa? Para raja terdahulu, kalau dia ingin menyelesaikan satu masalah dalam sebuah kerajaannya, maka para raja itu, para sultan itu mencerdaskan emosinya, mencerdaskan intuisinya.
untuk mendapatkan yang disebut dengan wahyu, yaitu ilham, untuk bagaimana mengelola sebuah kerajaan menjadi besar. Dan puasa ini bukan cuma tradisi orang Islam, tapi tradisi orang-orang terdahulu, seperti yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah itu, bahwa kewajiban puasa itu juga diwajibkan pada umat yang terdahulu. Kalau umat terdahulu itu 3 hari per bulan, ya, kemudian selama 10 bulan jadi 30 hari 1 bulan. Kalau umat Islam 1 bulan penuh. Nah, puasa itu di samping tentu saja bisa menyehatkan raga kita, jasad kita, dia juga bisa menyehatkan batin kita dan bisa mencerdaskan emosi kita. Di dalam penjelasan buku itu ada kurang lebih 5 kriteria seseorang disebut cerdas secara emosi. Pertama, kemampuan kontrol diri, gitu. Jadi self awareness, tahu diri tentang kelebihannya, tentang kekurangannya. Dalam agama kita, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, maka dia akan tahu tentang Tuhannya yang menciptakan dirinya. Jadi di antara ciri orang yang memiliki kecerdasan emosi atau kecerdasan rohani itu adalah kemampuan untuk mengenali dirinya dan mampu mengelola dirinya, kapan dia mengontrol kebodohannya dan kapan dia menunjukkan kelebihannya. Maka di dalam Al-Mahfuzat itu diterangkan, idza tammal aqlu qalal kalam. Jadi orang yang otaknya cerdas, emosinya bagus, pembicaranya sedikit. Maka kekacauan di jagat medsos Indonesia, di antaranya kontroversi dan silang pendapat dan segala macam itu disebabkan oleh ketidakmatangan intelektual, ketidakmatangan emosi. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, kalau hati orang berakal itu mengontrol lisannya, tetapi kalau hati orang bodoh, lisannya mengontrol hatinya. Jadi kalau orang pintar itu, kalau dia meng-share sesuatu, mengomong sesuatu, dia introspeksi dulu, dia tanya dulu kepada hatinya apakah itu bermanfaat atau tidak. Itu orang pintar, orang yang berakal. Tetapi sebaliknya orang tidak berakal, yang bodoh, yang kemudian menimbulkan kontroversi di jagat medsos Indonesia, dia ngomong dulu baru mikir. Kalau orang pintar mikir dulu baru ngomong, dia kalkulasikan kemudian manfaat dan mudaratnya. Yang kedua, ciri dari kecerdasan emosi itu, di samping mampu mengontrol diri, tahu kelebihannya, bisa memanage dirinya. Makanya orang yang berpuasa itu mampu menahan dirinya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat. Kata-kata, video yang tidak bermanfaat dia tidak akan share, tapi sesuatu yang bermanfaat dia akan share. Yang kedua, manajemen diri. Yang ketiga, empati. Jadi seseorang yang memiliki kecerdasan yang baik, yang kemudian akan sukses, dia empati. Empati itu apa? Empati itu adalah merasakan penderitaan atau perasaan orang lain. Seperti orang lain itu dia bisa merasakan perasaan orang itu. Sehingga ketika dia membuat keputusan, dia bicara, dia bertindak, apakah itu bisa menyinggung, apakah itu tidak bisa menyakiti atau tidak, dia bisa mengukur. Yang keempat, dari tanda kecerdasan emosi itu adalah mampu memotivasi diri. Maka dalam agama kita, rajin-rajinlah bersyukur, karena kadang-kadang kita hanya fokus kepada kemudaratan hal-hal buruk yang kita peroleh. Kita kadang-kadang lupa dari sekian nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada kita semua. Sehingga dengan mengingat hal-hal yang positif itu, kita mampu memotivasi diri sendiri. Tidak peduli orang lain mencemooh kita, karena cemoohan orang lain tidak akan menggugurkan kehebatan kita. Bahkan cemoohan, hinaan orang lain dan dengan kita tetap merendah diri, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita lebih tinggi dari orang yang menghina kita. Dan yang terakhir dari kecerdasan emosi itu adalah mampu berinteraksi sosial dengan baik. Maka orang yang cerdas itu biasanya temannya banyak, kliennya banyak, relasinya banyak.
Orang yang kurang matang itu temannya sedikit, peluangnya sedikit, dan rezekinya sedikit. Nah itu, dan di antara puasa juga yang ingin saya tambahkan, kenapa puasa itu menjadi anugerah besar pada diri kita? Sebab puasa itu bisa mengontrol hal-hal negatif dalam diri kita.